Selamat datang di koleksi cerita kisah nyata dan horor VAP Channel Asteris. Di sini, kamu akan menemukan kisah-kisah horor yang berasal dari pengalaman nyata, yang dijamin akan membuat bulu kudukmu merinding. Siapkan dirimu untuk menyelami dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan cerita-cerita yang tak terungkapkan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Yuk, simak dan rasakan sensasi horor yang sebenarnya. Adit menjejakkan kakinya di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, dengan hati berdebar. Sebagai mahasiswa antropologi dari Jakarta, ia telah lama tertarik pada kisah-kisah urban legend Asia Tenggara, terutama legenda hantu yang melegenda di Thailand, ** Maenak Prahanong **. Perjalanannya kali ini bukan sekadar wisata, melainkan bagian dari tugas penelitian yang ingin ia selesaikan sebelum kembali ke Indonesia. Ia ingin melihat langsung kuil yang didedikasikan untuk arwah wanita tragis itu, memahami lebih dalam kepercayaan masyarakat setempat, dan, jika beruntung, mendapat pengalaman mistis yang bisa ia ceritakan. Matahari mulai condong ke barat saat Adit tiba di Wat Mahabut, kuil tempat Maenak dipercaya bersemayam. Suasana di sana terasa damai, meskipun ada hawa aneh yang merayap di udara. Para peziarah datang membawa bunga, lilin, dan mainan bayi sebagai persembahan, berharap mendapatkan perlindungan dan keberuntungan dari roh wanita yang pernah meninggal tragis saat melahirkan itu. Adit menatap patung Maenak yang duduk dalam balutan pakaian tradisional Thailand, dengan ekspresi lembut tetapi seakan menyimpan rahasia kelam. Entah mengapa, tatapan patung itu seperti mengikuti kemanapun ia melangkah. Di sudut kuil, Adit melihat sebuah meja kecil tempat benda-benda peninggalan Maenak diletakkan. Ada sisir tua, kain bayi, dan sebuah gelang emas berlapis debu yang tampak terlupakan di antara persembahan lainnya. Tanpa berpikir panjang, Adit meraih gelang itu dan memperhatikannya lebih dekat. Pikirannya penuh dengan rasa ingin tahu, apakah ini milik Maenak yang asli, atau hanya replika yang dibuat untuk menarik wisatawan. Saat jemarinya menyentuh permukaan gelang yang dingin, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Angin yang tadi sepoi-sepoi mendadak berhenti, suasana menjadi hening, seolah dunia menahan napas. "Ayo, kita pergi," suara Somchai, pemandu lokal yang menemani Adit, terdengar gemetar. Wajahnya pucat pasi saat melihat tangan Adit menggenggam gelang itu. "Jangan pernah ambil apapun dari kuil ini." Adit terkekeh kecil, merasa temannya terlalu berlebihan. Ia meletakkan gelang itu di dalam sakunya tanpa pikir panjang. Bagi Adit, ini hanyalah benda biasa, souvenir kecil untuk dibawa pulang ke Jakarta. Ia tidak percaya bahwa sekadar menyentuh atau membawa pulang sesuatu dari tempat ini bisa mengundang celaka. Namun, saat mereka meninggalkan kuil dan berjalan menyusuri gang kecil menuju halte bus, Adit merasa ada sesuatu yang aneh. Jalanan yang sebelumnya ramai tiba-tiba terasa begitu sunyi. Lampu jalan berkedip-kedip seperti ada gangguan listrik. Dari ujung gang, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakanginya. Gaun tradisional Thailand yang dikenakan sosok itu berkibar halus dihembus angin, tetapi kakinya tidak menyentuh tanah. Jantung Adit berdegup lebih kencang saat perempuan itu perlahan menoleh ke arahnya. Tatapan kosong, mata hitam legam, dan bibir yang melengkung dalam senyum samar. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adit benar-benar merasa takut. "Maenak," bisik Somchai dengan suara tercekat. "Dia sudah memilihmu." Adit menelan ludah, tubuhnya membeku di tempat. Sosok perempuan berambut panjang itu masih menatapnya, matanya yang gelap seperti lubang tanpa dasar. Nafasnya terasa berat, seolah udara di sekitar tiba-tiba menjadi lebih padat. Somchai menarik lengan Adit dengan kasar, menyeretnya menjauh dari gang sempit itu tanpa berkata sepatah kata pun. Mereka berlari melewati jalanan Bangkok yang kini terasa lebih asing dan mencekam. Saat mereka mencapai halte bus, Adit memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Sosok itu sudah menghilang, tetapi bayangan kehadirannya masih terasa begitu nyata di benaknya. Malam itu, di kamar hotelnya, Adit mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lihat hanyalah efek dari kelelahan dan sugesti dari cerita-cerita mistis yang ia dengar. Namun,
Rasa tidak nyaman mulai menjalar dalam dirinya. Udara di kamar terasa lebih dingin dari seharusnya, dan bau bunga melati samar-samar tercium di udara. Ia mencoba mengabaikannya, menarik selimut dan memejamkan mata. Namun, baru saja ia hendak terlelap, ia mendengar suara lirih seorang wanita berbisik di telinganya. Asteris, jangan tinggalkan aku. Asteris. Adit terlonjak bangun. Matanya terbelalak dalam kegelapan kamar. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyapu pandang ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Ia berusaha menenangkan diri, menyalahkan pikirannya sendiri yang terlalu berlebihan. Namun, saat ia menoleh ke meja di sudut kamar, darahnya seketika membeku. Gelang yang ia ambil dari kuil Maenak kini berada di atas meja, padahal ia yakin sudah menyimpannya di dalam tasnya sebelum tidur. Panik mulai merayapi pikirannya. Dengan tangan gemetar, ia meraih gelang itu dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Namun, perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Ia mencoba untuk tidur, tetapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok perempuan yang ia lihat di gang tadi terus menghantui pikirannya. Seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Malam itu, Adit tidak bisa tidur. Ia hanya bisa duduk di tempat tidurnya, mendengarkan suara detak jam yang terasa semakin lambat, seakan waktu berhenti di dalam kamar itu. Keesokan paginya, Songchai menjemput Adit di lobi hotel dengan wajah yang terlihat gelisah. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Adit ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia hanya sedikit kurang tidur. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Songchai menatapnya dengan serius dan berbisik, "Jangan bercanda dengan hal-hal seperti ini, Adit. Maenak bukan sekadar legenda. Jika dia sudah mengikutimu, satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah mengembalikan apa yang kau ambil." Adit hanya bisa diam. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan? Atau apakah ia benar-benar telah membawa sesuatu yang seharusnya tidak ia bawa pulang? Pesawat yang membawa Adit kembali ke Jakarta meluncur menembus awan senja. Ia menatap jendela dengan perasaan resah yang semakin menyesakkan dadanya. Sejak malam menyeramkan itu di Hotel Bangkok, ia terus merasa diawasi. Bahkan di bandara, bayangan sosok perempuan berambut panjang beberapa kali terlihat dalam sudut matanya. Tetapi setiap kali ia menoleh, sosok itu menghilang begitu saja. Sekarang, di dalam pesawat yang melaju pulang, ia hanya bisa berharap bahwa semua kejadian aneh itu akan berakhir begitu ia meninggalkan Thailand. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa sesuatu telah mengikutinya. Setibanya di Jakarta, Adit mencoba kembali ke rutinitasnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa kejadian-kejadian aneh di Thailand hanyalah efek dari kelelahan dan sugesti. Namun, rasa itu tidak benar-benar hilang. Malam pertamanya di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bau melati yang samar-samar selalu menyertai setiap langkahnya. Ia mencoba mengabaikannya dan bergegas tidur. Tetapi ketika matanya hampir terpejam, sebuah suara lembut menggema di dalam kepalanya. "Asteris, jangan tinggalkan aku, Asteris." Adit terbangun dengan napas tersengal. Ia menoleh ke samping dan hatinya hampir berhenti berdetak. Dalam redup cahaya kamar, sesosok perempuan berdiri di pojok ruangan, mengenakan pakaian tradisional Thailand berwarna keemasan yang telah lusuh. Rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajahnya, tetapi mata hitam legamnya terlihat jelas, menatap Adit tanpa berkedip. Jantungnya berdebar kencang saat ia menyadari bahwa sosok itu bukanlah sekadar bayangan atau ilusi. Ia bisa merasakan keberadaannya. Udara di sekitar sosok itu terasa dingin dan menekan, membuat tubuh Adit seolah lumpuh di tempat. Dalam ketakutan, Adit mencoba menggerakkan tubuhnya. Tetapi semakin ia berusaha, semakin lemas tubuhnya terasa. Perempuan itu mulai bergerak. Langkahnya lambat dan tanpa suara. Saat ia semakin dekat, Adit bisa melihat dengan jelas wajahnya yang pucat dan bibirnya yang sedikit terbuka, seolah hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip dan suara tangisan bayi samar-samar terdengar di dalam ruangan. Rasa takut yang luar biasa membuat Adit akhirnya berhasil meraih ponselnya dan menyalakan layar, menerangi kegelapan. Namun, saat ia kembali menatap ke pojok ruangan, sosok itu sudah menghilang. Dengan napas memburu,
Adit duduk di tempat tidurnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Keringat dingin membasahi tubuhnya meskipun udara terasa begitu dingin. Ia menatap tasnya yang tergeletak di lantai, mengingat sesuatu yang mungkin menjadi akar dari semua ini. Asteris gelang yang ia ambil dari kuil Maenak asteris. Dengan tangan gemetar, ia membuka tas dan mengambil gelang itu. Pada saat itu juga, udara di dalam kamar menjadi semakin berat. Dan suara lirih Maenak kembali terdengar di telinganya, lebih jelas dari sebelumnya. Asteris, aku sudah bersamamu selamanya. Asteris. Adit mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Sejak kemunculan Maenak di kamarnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Setiap malam, bayangan perempuan itu terlihat mengintainya dari sudut-sudut gelap ruangan. Kadang, ia terbangun karena mendengar suara tangisan bayi, yang semakin lama terdengar semakin dekat, seolah suara itu berasal dari dalam kamarnya sendiri. Bau melati yang semula samar kini terasa semakin menusuk, memenuhi setiap sudut rumahnya seperti tanda bahwa sosok itu benar-benar telah menetap di sana. Bukan hanya Adit yang mengalami gangguan. Rina, sahabatnya, mulai merasakan sesuatu yang janggal setiap kali ia bertemu dengan Adit. Saat mereka makan bersama di sebuah kafe, Rina tiba-tiba terdiam. Wajahnya pucat pasi. "Dit, siapa yang duduk di sebelahmu?" bisiknya dengan suara gemetar. Adit terkejut dan segera menoleh, tetapi tidak melihat siapapun di kursi kosong di sebelahnya. Namun, saat ia menatap pantulan kaca jendela kafe, darahnya terasa membeku. Asteris Maenak sedang duduk di sebelahnya, dengan mata hitamnya yang kosong menatap langsung ke arahnya. Asteris. Adit sontak berdiri. Kursinya terjatuh menimbulkan suara keras yang menarik perhatian orang-orang di sekitar. Napasnya tersengal. Tubuhnya bergetar hebat. Rina juga bergegas mundur dengan ketakutan. "Adit, ini gila. Kamu harus mencari bantuan," serunya. Namun, sebelum Adit bisa berkata apapun, suara pelan tetapi dingin berbisik di telinganya. "Jangan tinggalkan aku." Suara itu begitu nyata, begitu dekat, seolah seseorang sedang berdiri tepat di belakangnya. Gangguan semakin parah. Suatu malam, tetangganya mengetuk pintu rumah Adit dengan wajah kebingungan. "Dit, tadi malam aku mendengar suara perempuan menangis dari kamarmu. Kamu baik-baik saja?" Adit hanya bisa terdiam. Tidak tahu harus menjelaskan seperti apa. Ia tahu bahwa tidak ada orang lain di rumahnya. Tetapi suara itu terus terdengar setiap malam. Bahkan, ketika ia mencoba tidur dengan lampu menyala, bayangan Maenak tetap muncul, berdiri di sudut ruangan, memperhatikannya dalam diam. Puncaknya, terjadi ketika Rina mengalami kecelakaan. Saat ia mengendarai motornya pulang, ia merasakan seseorang membisikkan namanya dari jok belakang. Ketika ia menoleh melalui kaca spion, ia melihat bayangan seorang perempuan duduk di belakangnya dengan wajah penuh luka dan mata kosong. Rina panik, kehilangan kendali atas setangnya, dan jatuh terguling di jalanan. Meski ia hanya mengalami luka ringan, kejadian itu membuatnya yakin bahwa sesuatu yang jahat sedang mengikuti Adit, dan kini mulai mengincar orang-orang di sekitarnya. Adit tidak bisa tinggal diam lagi. Ia sadar, jika ia terus mengabaikan semua ini, bukan hanya dirinya yang akan celaka, tetapi juga orang-orang yang ia sayangi. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan Maenak sebelum semuanya terlambat. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan membawanya lebih dekat ke dalam bahaya yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Adit duduk di tepi tempat tidurnya dengan tubuh lemas. Matanya menatap kosong ke arah lantai. Pikirannya berputar-putar mencari jawaban. Sudah berhari-hari ia dihantui sosok Maenak, dan sekarang, terornya mulai meluas hingga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Rina hampir kehilangan nyawanya. Tetangga mulai bertanya-tanya tentang suara-suara aneh dari rumahnya. Dan setiap malam, Adit merasa seperti hidup dalam ketakutan yang tak berkesudahan. Ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya semakin buruk. Namun, sebelum ia bisa menyusun rencana, rasa kantuk tiba-tiba menyerangnya begitu hebat. Kepalanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk tidur, tanpa bisa melawan. Ia pun terlelap.
Dan saat itulah mimpi buruk itu dimulai. Dalam mimpinya, ia berdiri di dalam sebuah rumah kayu tua yang asing, tetapi terasa begitu nyata. Lampu minyak menerangi ruangan dengan cahaya redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Di sudut ruangan, seorang perempuan hamil duduk dengan wajah penuh kesedihan, memegang perutnya yang besar dengan lembut. Adit mengenalinya. Maenak. Tiba-tiba, suara jeritan memenuhi udara. Adit melihat dengan ngeri saat perempuan itu mulai menggeliat kesakitan. Darah mengalir dari bawah tubuhnya, membasahi lantai kayu. Ia sedang melahirkan. Namun, sesuatu terasa salah, sangat salah. Wajah Maenak memucat. Matanya mulai kehilangan cahaya. Dan perlahan, kepalanya menoleh ke arah Adit dengan gerakan kaku yang tidak alami. Bibirnya bergerak tanpa suara, tetapi Adit bisa mendengar bisikannya di kepalanya. Aku mati. Suamiku meninggalkanku. Kau tidak akan meninggalkanku, kan? Adit ingin berteriak. Ingin lari dari pemandangan mengerikan itu. Tetapi kakinya terasa berat. Saat ia memaksa tubuhnya untuk bergerak, Maenak tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Wajahnya kini penuh luka. Matanya berubah menjadi hitam legam, dan darah menetes dari bibirnya. Tangan kurusnya mencengkeram lengan Adit dengan kuat. Kukunya yang panjang menusuk kulitnya. Aku memilihmu, katanya dengan suara parau yang bergema di seluruh ruangan. Kau akan tinggal bersamaku selamanya. Adit terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Napasnya tersengal-sengal, dan jantungnya berdegup begitu kencang seolah hendak meledak. Ia meraba lengannya, dan matanya melebar saat melihat bekas luka kecil di tempat di mana Maenak mencengkeramnya dalam mimpi. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini nyata. Maenak tidak hanya menghantuinya saat terjaga. Dia kini memasuki mimpinya, mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia roh. Adit tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia mengambil ponselnya dan dengan tangan gemetar, ia menghubungi satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Mbah Karyo, seorang dukun Jawa yang dikenal memiliki ilmu untuk berhadapan dengan roh-roh gentayangan. Jika Maenak benar-benar telah mengikatkan dirinya padanya, maka ia harus menemukan cara untuk melepaskan diri, sebelum semuanya terlambat. Adit mengendarai motornya menembus dinginnya malam, menuju rumah Mbah Karyo yang terletak di pinggiran kota. Rasa takut masih menggelayuti pikirannya, terutama setelah mimpi mengerikan yang begitu nyata. Bekas cengkeraman Maenak masih terasa di lengannya, seperti tanda bahwa ia telah dipilih oleh roh gentayangan itu. Jalanan yang sepi membuatnya semakin gelisah, seolah kapan saja Maenak bisa muncul di kaca spion dan membisikkan kalimat menakutkan itu lagi. Jangan tinggalkan aku. Sesampainya di rumah Mbah Karyo, Adit disambut oleh bau kemenyan yang menyengat. Rumah itu sederhana, tetapi ada aura mistis yang begitu kental. Lampu temaram menerangi ruangan, sementara berbagai benda pusaka tergantung di dinding. Mbah Karyo, seorang pria tua dengan jubah putih dan sorot mata tajam, duduk di atas tikar anyaman. Ia menatap Adit dalam diam sebelum akhirnya berkata, "Kau telah membawa sesuatu yang seharusnya tidak kau bawa pulang." Suaranya berat dan penuh wibawa, seolah sudah mengetahui segalanya tanpa perlu diberitahu. Adit mengeluarkan gelang emas dari dalam tasnya, benda yang menjadi sumber dari semua teror yang ia alami. "Saya tidak sengaja mengambilnya dari kuil Maenak di Thailand, Mbah," katanya dengan suara gemetar. "Sejak saat itu, dia terus menghantui saya, bahkan masuk ke dalam mimpi saya." Mbah Karyo mengangguk pelan, mengambil gelang itu dengan hati-hati, lalu memejamkan mata. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan napasnya menjadi berat. "Roh ini tidak hanya melekat pada gelang, dia sudah melekat pada jiwamu." Adit merasakan bulu kuduknya meremang. "Lalu, bagaimana cara melepaskannya, Mbah?" tanyanya putus asa. Mbah Karyo membuka matanya, menatap Adit dengan sorot tajam. Maenak adalah roh yang sangat kuat dan penuh cinta yang berujung pada tragedi. Dia kehilangan suaminya dalam kehidupan sebelumnya, dan sekarang dia menganggapmu sebagai penggantinya. Kau harus mengembalikan gelang ini ke tempat asalnya. Namun, itu saja tidak cukup.
Kau juga harus meminta izin langsung padanya dan meyakinkannya untuk melepaskanmu. Darah Adit berdesir mendengar kata-kata itu. Pergi ke Thailand lagi. Kembali ke kuil tempat semua ini bermula. Bagaimana jika Maenak tidak mau melepaskannya? Bagaimana jika ia malah semakin terikat pada roh itu? Ribuan pertanyaan berkecamuk di benaknya. Tetapi sebelum ia bisa berbicara, tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Angin dingin berhembus. Meskipun semua jendela tertutup rapat. Lalu, sebuah suara lirih terdengar dari sudut ruangan. Asteris, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Asteris. Wajah Adit memucat. Mbah Karyo langsung meraih sesajen dan dupa. Lalu mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Asap putih membubung ke udara, menciptakan penghalang antara mereka dan entitas yang tak terlihat. Ini akan menahannya sementara, kata Mbah Karyo dengan serius. Tapi kau harus segera kembali ke Thailand. Jika kau menunda, roh ini akan semakin kuat. Dan pada saat itu, tidak akan ada jalan keluar lagi. Adit duduk di dalam pesawat dengan perasaan campur aduk. Keputusan untuk kembali ke Thailand adalah satu-satunya jalan keluar. Tetapi ketakutan terus menghantuinya. Sejak pertemuannya dengan Mbah Karyo, gangguan dari Maenak semakin parah. Suara tangisan di malam hari berubah menjadi jeritan memilukan. Bayangannya bukan lagi sekadar di sudut kamar, tetapi muncul dalam pantulan cermin dan kaca jendela. Bahkan sebelum ia naik pesawat, ia sempat melihat sosok Maenak berdiri di tengah landasan, menatapnya dengan mata hitam kelam. Setibanya di Bangkok, Adit langsung menemui Somchai, temannya yang pertama kali mengantarnya ke kuil Maenak. Wajah Somchai terlihat terkejut saat melihat Adit kembali. Kau kembali untuk mengembalikan gelang itu, bukan? Tanyanya dengan suara rendah. Adit mengangguk, mengeluarkan gelang emas yang kini terasa lebih berat, seolah-olah membawa beban yang tidak kasat mata. Somchai menatapnya lama, lalu menghela napas. Ini berbahaya, Adit. Maenak tidak akan melepaskanmu begitu saja. Malam itu, mereka pergi ke kuil Maenak di tepi sungai Prahanong. Udara terasa semakin dingin ketika mereka semakin dekat. Cahaya lilin di dalam kuil berkelip samar, menciptakan bayangan menari di dinding. Adit melangkah masuk dengan hati berdebar. Di hadapannya, terdapat patung Maenak yang dikelilingi oleh sesajen, kain kuning, dan bunga melati. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan gelang itu kembali ke tempat asalnya. Maenak, aku mengembalikan ini padamu, bisiknya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dalam kuil. Meskipun semua jendela tertutup, lilin-lilin padam satu persatu, membuat ruangan semakin gelap. Adit merasakan tekanan luar biasa di dadanya, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Suara tangisan yang familiar kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, asteris-asteris tepat di belakangnya. Asteris-asteris dengan tubuh gemetar. Adit berbalik, dan di sana asteris Maenak berdiri, mengenakan pakaian yang sama seperti dalam mimpi-mimpinya. Asteris-asteris wajahnya penuh kesedihan, tetapi sorot matanya tajam. Asteris, kenapa kau meninggalkanku? Asteris Maenak berbicara dengan suara bergetar, penuh luka dan kehilangan. Adit menelan ludah. Aku bukan suamimu, Maenak. Aku hanya manusia biasa yang tersesat. Aku tidak bisa tinggal bersamamu, katanya dengan suara lirih, meskipun hatinya bergetar hebat. Maenak menatapnya lama. Air mata mengalir di pipinya. Lalu, dengan suara berbisik, ia berkata, Asteris, aku mencintaimu. Tapi aku harus pergi. Asteris perlahan. Sosoknya mulai memudar, bersama dengan tekanan berat yang sejak tadi menghantui Adit. Udara kembali normal. Cahaya lilin menyala kembali dengan sendirinya. Adit jatuh berlutut. Tubuhnya lelah dan lunglai. Somchai segera membantunya berdiri. Kau berhasil, katanya dengan nada lega. Adit masih belum bisa berkata apa-apa. Tetapi dalam hatinya, ia tahu satu hal, Maenak akhirnya melepaskannya. Namun, bisakah cinta seorang arwah benar-benar hilang begitu saja? Ataukah roh itu masih mengawasinya dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk kembali? Kembali ke Jakarta, Adit merasa sedikit lega. Seperti ada beban berat yang terlepas dari pundaknya setelah menjalani ritual di kuil Maenak. Namun, meskipun sosok Maenak telah menghilang,
Perasaan tidak tenang terus menghantui. Ia berusaha untuk melanjutkan hidupnya, kembali bekerja, bertemu dengan teman-teman, dan menjalani rutinitas seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan bahwa ia sedang diamati, bahwa Maenak belum benar-benar pergi dari hidupnya. Malam hari, ketika Adit sedang duduk di ruang tamu sambil membaca, ia merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin. Seperti biasa, bau melati yang khas menguar di udara, tetapi kali ini lebih kuat, lebih menusuk. Ia menoleh ke sekitar, berusaha mencari sumbernya, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, pada saat ia melirik ke cermin besar yang tergantung di dinding, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik bayangannya, ada sosok yang berdiri diam, hanya menunggu untuk muncul. Maenak, Adit bergumam dengan suara tercekat. Bayangan itu menghilang begitu saja setelah ia menyebut namanya. Namun, rasa takut yang datang begitu mendalam. Seolah-olah Maenak sedang ada di dekatnya, mengawasi setiap langkahnya. Adit mencoba untuk meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Tapi saat ia melangkah menuju kamar, langkahnya terasa berat. Ada sesuatu yang mencegahnya bergerak bebas. Esok harinya, Adit memutuskan untuk mengunjungi Mbah Karyo lagi, ingin mencari jawaban mengapa perasaan ini masih mengganggu. Namun, saat ia tiba di rumah Mbah Karyo, ia mendapati rumah itu kosong dan tidak terawat. Pintu depan terbuka sedikit, seperti menunggu seseorang untuk masuk. Adit memanggil-manggil nama Mbah Karyo, tetapi tidak ada jawaban. Saat ia melangkah lebih dalam ke dalam rumah, ia menemukan sebuah tulisan di atas meja kayu yang terukir dengan tinta merah. "Jangan coba lari." Adit terkejut, dan jantungnya terasa seperti terhenti. Ia tahu tulisan itu bukan berasal dari Mbah Karyo, tetapi dari sesuatu yang lebih gelap. Rasanya ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mengejarnya, kekuatan yang tidak bisa ia hindari. Segera setelah membaca tulisan itu, udara di sekitarnya semakin berat. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih menakutkan. "Kau tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari aku." Adit berlari keluar dari rumah itu dengan napas terengah-engah. Ia tahu, kali ini, Maenak bukan hanya menghantuinya, tetapi berusaha mengikatnya untuk selamanya. Sesuatu yang lebih mengerikan sedang menunggunya, dan pertempuran antara mereka belum berakhir. Maenak tidak akan melepaskannya begitu saja. Ia harus mencari cara untuk benar-benar mengakhiri semuanya, sebelum roh itu benar-benar merenggut kehidupannya. Adit tidak bisa lagi tidur nyenyak sejak kejadian itu. Ketakutan yang semula datang hanya di malam hari kini terus menghantuinya sepanjang waktu. Ia merasa Maenak mengawasinya. Setiap langkahnya seolah diikuti. Setiap sudut rumahnya dipenuhi oleh bayangan yang tidak terlihat. Mimpi buruknya semakin intens, dan ia sering terbangun dengan tubuh berkeringat, seolah roh itu sedang berada di sampingnya, menunggunya untuk jatuh dalam keputusasaan. Begitu banyak yang telah ia coba, namun tidak ada yang berhasil. Adit kembali teringat kata-kata Mbah Karyo, "Jika kau ingin benar-benar melepaskan diri, kau harus pergi ke tempat asalnya, ke tanah tempat ia mati." Adit merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain selain pergi ke Prahanong, tempat di mana Maenak meninggal, dan mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini. Meski ketakutan terus menggerogoti dirinya, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk yang tak kunjung usai. Dengan tekad yang bulat, Adit kembali membeli tiket penerbangan ke Thailand. Setibanya di Prahanong, udara terasa panas dan lembab. Setiap sudut kota itu seolah menyimpan kisah tragis dari masa lalu. Adit menyusuri jalan-jalan sempit menuju rumah tua yang dulu menjadi tempat tinggal Maenak dan suaminya. Begitu sampai di sana, ia disambut oleh keheningan yang mencekam. Rumah itu tampak usang dan terlupakan. Namun ada sesuatu yang membuat Adit merinding. Ia merasa seolah roh Maenak masih ada di sekitar, menunggu untuk menghadapi siapapun yang berani menginjakkan kaki di tempat ini. Adit berdiri di depan pintu rumah, menatap pintu kayu yang rusak itu dengan hati berdebar. "Maenak," bisiknya, memanggil nama itu dengan suara terbata-bata. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, mencoba mencari petunjuk yang bisa membantunya. Di dalam rumah yang gelap itu,
ia menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Tangan Adit gemetar saat membuka kunci itu dengan kunci yang ia bawa dari Thailand. Kunci yang ia temukan di kuil tempat ia mengembalikan gelang. Begitu peti itu terbuka, ia menemukan sebuah buku tua yang tampaknya menjadi catatan terakhir Maenak. Membuka halaman pertama, Adit mulai membaca. Setiap kata dalam buku itu menceritakan kisah tragis Maenak, cintanya yang mendalam kepada suaminya yang meninggalkannya, dan bagaimana ia akhirnya mati saat melahirkan, tanpa ada yang menemaninya. Ia juga membaca tentang kesedihan dan kemarahannya yang berubah menjadi kutukan yang mengikat roh itu untuk selamanya. Namun, ada satu bagian yang menonjol, sebuah permintaan terakhir yang ditulis dengan tinta merah. Asteris, hanya cinta yang bisa melepaskanku. Kau harus mencintai aku seperti suamiku dulu mencintaiku. Asteris. Adit merasakan jantungnya berdetak kencang. Cinta, itu yang diinginkan Maenak. Ia mengerti bahwa selama ini, Maenak menganggapnya sebagai pengganti suaminya. Dan hanya dengan memberikan cinta yang tulus, ia bisa membebaskan roh itu dari penderitaannya. Namun, bagaimana ia bisa mencintai seorang roh yang begitu penuh luka? Apakah ada jalan keluar dari situasi ini? Adit merasa terjebak dalam dilema antara melanjutkan pencariannya untuk kebebasan atau menyerah dan menerima kutukan itu sebagai takdir. Adit duduk termenung di ruang gelap rumah tua itu, memegang buku tua yang baru saja ia temukan. Kata-kata dalam buku itu bergema di pikirannya. Asteris, hanya cinta yang bisa melepaskanku. Asteris. Adit menggigit bibirnya, berusaha menahan perasaan yang membuncah. Apa yang diminta Maenak itu sangat berat, cinta. Sebuah perasaan yang tak bisa diberikan dengan mudah. Terlebih untuk seorang roh yang begitu terikat pada masa lalu dan kehilangan. Di luar, suara angin yang berhembus kencang menambah kesunyian yang semakin menakutkan. Sementara dalam hatinya, perasaan ketakutan dan kebingungannya semakin dalam. Semakin lama, semakin jelas bagi Adit bahwa Maenak bukan hanya menginginkan pengganti suaminya, tetapi juga ingin merasakan kembali kehangatan dan kasih yang hilang. Roh itu terperangkap dalam kesedihan yang tak kunjung reda, mengikat dirinya pada kenangan pahit yang tak bisa ia lupakan. Adit menyadari bahwa hanya dengan memberikan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada rasa kasihan, ia bisa mengakhiri semua ini. Ia harus memberikan sebuah pengorbanan yang bisa melepaskan Maenak dari ikatan abadi itu. Namun, bagaimana mungkin ia bisa mencintai sosok yang sudah mati, yang tak pernah bisa membalas perasaan itu? Adit menatap buku itu sekali lagi, merasakan beratnya beban yang harus ia pikul. Suasana semakin tegang, dan dengan suara hati yang hampir hampa, ia berbisik, Maenak, aku tidak tahu apakah aku bisa memberikanmu apa yang kau inginkan. Tapi jika ini yang bisa mengakhiri semuanya, aku akan mencobanya. Sebuah keputusan yang mengharuskan Adit untuk menggali lebih dalam perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat itu, bayangan Maenak muncul di hadapannya. Sosoknya yang pucat dan penuh luka. Matanya yang gelap menatap Adit dengan penuh harapan. Ia mendekat, perlahan, dengan wajah penuh air mata. Kau berkata begitu. Suaranya terdengar serak, penuh kerinduan. Adit hanya bisa mengangguk. Meski dalam hati ia merasa cemas. Ia merasakan getaran halus di udara sekitar mereka, seperti energi yang tersalurkan dari roh Maenak, yang mengharapkan pengorbanan yang begitu besar. Adit melangkah maju, memegang tangan Maenak yang terasa dingin. Dalam hati, ia memanjatkan doa, memohon agar roh itu bisa menemukan kedamaian dan akhirnya pergi. Aku akan memberikan apa yang aku bisa, katanya dengan suara rendah, penuh tekad. Sesaat kemudian, ia merasakan sentuhan lembut dari tangan Maenak, dan dalam pandangan mata mereka yang saling bertemu, Adit merasa ada sebuah ikatan yang kuat, sebuah pemahaman yang datang tanpa kata. Cinta yang tak terucap, tetapi begitu nyata. Tiba-tiba, Maenak tersenyum, meskipun senyuman itu penuh kesedihan. Terima kasih, bisiknya, sebelum tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang menghilang di bawah sinar pagi. Perlahan, Adit merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Angin dingin yang semula mencekam kini terasa menenangkan, dan udara sekitar menjadi hangat. Maenak akhirnya pergi, membebaskan dirinya dari
penderitaan yang telah lama membelenggunya. Adit tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Meskipun tidak ada cinta yang bisa mengubah segalanya. Terkadang, memberi pengorbanan adalah cara untuk mengakhiri segala hal yang tak terucapkan.